Dan terakhir, tulang belulang yang telah dibersihkan atau dibungkus tadi mulai dimasukkan ke dalam sandung. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah tradisi yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia, yaitu Kalimantan. Dan thank you banget atas apresiasi kalian soal segmen terbaru kita ini. Banyak sekali dari kalian yang udah nge-DM aku untuk bisa menceritakan juga ritual dan kebiasaan tradisional dari daerah kalian masing-masing. Thank you sekali. Dan memang untuk upacara adat yang akan aku bawa sekarang cukup sangat menarik perhatian aku, makanya aku bahas sekarang, Wak. Dan buat kalian yang baru join, aku ucapin selamat datang. Aku bakal upload 3 video dalam satu minggu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. So jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya juga, Wak, biar kau tuh juga tahu kalau misalnya aku upload video baru gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke salah satu upacara adat dari Kalimantan, dan yang lebih tepatnya adalah dari suku Dayak, yaitu ritual tiwah, Wak. Ritual tiwah ini adalah upacara untuk mengantarkan arwah di dalam suku Dayak ini, Wak. Kalau misalnya kemarin kita udah bahas soal upacara kematian dari Tanah Toraja, sekarang kita akan bahas nih salah satu upacara pasca kematian dari suku Dayak Kalimantan Tengah, ya, Wak, ya. Oke, jadi gimana ceritanya? Check it out. Nah, jadi, Wak, sebagai suku tertua di Kalimantan Tengah, suku Dayak tentu punya banyak kebudayaan hingga ritual khusus yang hingga kini tetap dilestarikan dan masih dilaksanakan, Wak. Salah satunya adalah upacara tiwah ini. Selain itu juga disebut tiwah lale dan juga disebut magah salumpuk liau uluh matei. Nah, upacara kematian ini dilakukan oleh penganut Hindu Kahariangan suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, Wak. Upacaranya apa? Yaitu proses atau cara memindahkan sisa jasad yang biasanya tinggal berupa tulang belulang dari liang kubur mereka. Bukan hanya sekedar ritual kepercayaan adat biasa aja, Wak. Upacara tiwah ini juga bahkan sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia pada 2014 silam, Wak. Dan memang tiwah dari suku Dayak ini merupakan salah satu kekayaan tradisi Indonesia yang unik dalam menghargai suatu proses dan hakikat manusia atas kelahiran dan juga kematian. Suku Dayak di Kalimantan Tengah ini menjalani ritual khusus yang dilakukan untuk mengantarkan roh suku Dayak ini menuju surga atau dikenal Leu Tatau bersamaan dengan sang pencipta atau yang dikenal Ranying Hatalia di sana. Nah, untuk dapat menuju ke tempat tersebut, Wak, harus melewati 40 lapisan embun, melalui sungai-sungai, gunung-gunung, tasik, laut, telaga, jembatan-jembatan. Dan juga, Wak, ya, kalau misalnya upacara tiwah ini tidak dilaksanakan dengan sempurna, selumpuk liau yang akan diantarkan ke alam baka ini akan tersesat. Nah, dalam upacara ini, Wak, jenazah yang sudah dikubur akan digali lagi, tulang belulangnya kemudian dibersihkan dan kemudian dimasukkan ke sebuah balai nyahu namanya. Dan ritual tiwah suku Dayak ini tergolong sebagai ritual yang sakral pastinya. Dan tiwah ini adalah upacara ritual kematian tingkat akhir bagi masyarakat suku Dayak, Wak. Khususnya Dayak pedalaman penganut agama Kahariangan sebagai agama leluhur dari warga Dayak. Nah, tujuan dilakukannya upacara tiwah ini adalah, menurut kepercayaan Kahariangan suku Dayak di Kalimantan Tengah ini, tiwah ini bertujuan untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal, Wak. Atau dengan kata lain, mengirimkan arwah atau roh ini ke kehidupan yang lebih tentram di tempat tujuan mereka. Dan menurut kepercayaan penganut Kahariangan, Wak, arwah yang juga disebut Lio atau Liau atau Liau harus dihantarkan ke dunia arwah. Karena sebelum diantar, maka arwah orang yang sudah meninggal ini dianggap masih ada di dunia. Selain itu juga upacara ini bertujuan untuk melepas kesialan keluarga yang ditinggalkan. Karena bagi masyarakat Dayak Ngaju yang menganut kepercayaan Kahariangan, ritual tiwah ini merupakan sebuah upacara yang wajib dilakukan secara moral dan sosial, Wak. Dan keluarga yang ditinggalkan pun harus menuntaskan ritual ini agar tidak ada lagi gangguan dari orang yang sudah meninggal ini. Dan penganut Kahariangan ini mempercayai jika belum dilakukan ritual tiwah, maka arwah akan tetap berada di dekat dengan manusia yang masih hidup. Dan arwah ini dianggap membawa gangguan seperti datangnya penyakit, gagal panen, dan bahaya-bahaya lainnya, Wak. Dan selain itu juga tujuan lainnya adalah melepas gelar janda atau duda bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan jika belum dilakukan ritual tiwah ini, maka istri atau suami yang ditinggalkan tidak diperbolehkan menikah lagi.
Nah, biaya yang dikeluarkan berapa? Nggak main-main, Wak. Hampir sama nih kayak Tanah Toraja, banyak juga biayanya. Karena memang upacara tiwa ini disebut acara besar karena memang melibatkan orang yang sangat banyak dengan biaya yang banyak juga pasti. Dimana dalam sebuah acara, Wak, ya, bisa menghabiskan dana dari 50 juta sampai 100 juta rupiah. Semakin besar dan meriahnya acara tiwa, maka semakin tinggi juga status sosial keluarga penyelenggara itu. Nah, tapi ya, Wak, ya, kalau misalnya keluarga tersebut tidak memiliki dana yang cukup, maka para warga akan gotong royong dalam pendanaan dan melibatkan beberapa keluarga lain atau bahkan satu desa sekaligus untuk patungan supaya bisa berlangsungnya upacara tiwa ini. Nah, untuk durasi dan waktu pelaksanaannya, upacara tiwa ini umumnya memiliki durasi selama 7 hingga 40 hari, Wak. Karena memang upacara besar kali ya kan. Dan sebagai upacara sakral terbesar bagi masyarakat Dayak Ngaju, Wak, penyelenggaraan upacara tiwa harus berjalan secara sempurna. Di mana penyelenggara ini harus cermat terhadap segala persiapan dan pelaksanaannya. Bila dalam upacara pelaksanaan tiwa ini terjadi kekeliruan atau pelaksanaannya tidak sempurna nih, Wak, maka keluarga yang ditinggalkan ini dipercaya akan menanggung beban berat seperti rezekinya tidak lancar dan kesehatannya terganggu, Wak. Jadi betul-betul harus dilaksanakan dengan sempurna, harus teliti, jangan ada salah sedikit pun gitu. Dan untuk waktu penyelenggara upacara tiwa ini biasanya dilangsungkan pada saat setelah musim panen padi, yakni sekitar bulan Mei, Juni, dan Juli, Wak. Dan pemilihan waktu setelah panen ini dikarenakan pada waktu tersebut orang-orang memiliki cadangan pangan yang cukup bagi anggota keluarga yang akan menyelenggarakan upacara tiwa ini. Dan selain itu juga masa pasca panen ini bersamaan dengan masa liburan anak-anak sekolah. Jadi pas nih kalau misalnya dilaksanakan di saat itu gitu. Dimana masyarakat kan dianggap memiliki waktu yang lebih banyak, waktu yang luang, dengan tidak menyibukkan diri dengan kegiatan pertanian karena kan udah panen ya kan, jadi bisa fokus tuh ke upacara tiwa itu. Dan dengan begitu diharapkan dapat melangsungkan upacara tiwa tanpa harus terganggu dengan kekurangan pangan, kegiatan bertani dan hal lainnya. Nah, sekarang nih baru kita masuk ke bagian yang menarik dan serunya, yaitu tata cara dari ritual tiwa ini ya, Wak. Gimana sih cara memindahkan jasad dari orang yang sudah meninggal ini ke dunia barunya menurut suku Tiwa? Gimana aja tata caranya? Check it out. Nah, secara garis besar, Wak, upacara kematian dalam kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, upacara-upacara yang dilakukan setelah kematian seseorang hingga saat penguburan sementara, dan yang kedua, upacara tiwah itu sendiri. Nah, kedua upacara tersebut memang biasanya memiliki jeda, Wak, dan umumnya jeda ini berlangsung selama 1 tahun hingga beberapa tahun. Jeda ini, Wak, diakibatkan permasalahan biaya upacara tiwah yang mahal sehingga pihak keluarga ini menunda pelaksanaannya untuk mengumpulkan dana terlebih dahulu. Dan dalam masa jeda itu juga atau masa antara upacara kematian setelah meninggal dan penguburan pertama dengan berlangsungnya upacara tiwah itu sendiri, akan diadakan juga nih sejumlah upacara-upacara yang bertujuan untuk memberikan makan dan sesaji kepada arwah-arwah, Wak. Ada 7 upacara tuh, Wak, kayak Mahanjur, Minih, Manamparaung, Manatun, Mamalas, Tantula, dan yang terakhir Mate. Nah, terus tuh ada upacara pra-upacara tiwah, dimana upacara selanjutnya pasca penguburan sementara itu adalah upacara tiwah itu sendiri, Wak. Dan hal yang pertama akan dilakukan adalah mengumpulkan tulang belulang orang yang sudah meninggal tersebut. Dan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan waktu beberapa tahun untuk melangsungkan upacara tiwah, yaitu mengumpulkan dana tadi, karena memang sudah mengalami jeda bertahun-tahun tuh, biasanya jenazah yang sedang digali itu memang udah tinggal tulang belulangnya aja. Sedangkan untuk keluarga yang kaya yang mampu langsung melakukan upacara tiwah setelah kematian keluarganya ini, proses pengambilan tulangnya memang akan sedikit berbeda, pasti ya kan? Karena kan memang jenazahnya baru dikuburkan, dimana jenazah tersebut masih memiliki tubuh yang utuh dan memang harus dipisahkan dulu tuh, Wak, dari tulang belulangnya. Dan cara memisahkannya adalah dengan, mohon maaf, mengoyak-ngoyak jasad tersebut hingga daging dan tulang tersebut dapat terpisah. Dan setelah prosesi tersebut selesai, pemisahan dari tulang itu, dana untuk melangsungkan upacara tiwah yang telah terkumpul tersebut, Wak, atau disebut dengan laloh di sana, akan diberikan kepada pemimpin penyelenggara atau bakas tiwah. Nah, pemimpin penyelenggara atau bakas tiwah ini bertugas untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan upacara tiwah ini. Dan bakas tiwah itu nantinya akan dibantu oleh peserta-peserta lain yang disebut anak-anak tiwah. Ada nih, Wak, beberapa tahapan persiapan awal dari upacara tiwah ini. Yang pertama, memilih dan menentukan orang yang akan menjadi pemimpin upacara tadi, dimana para pemimpin ini biasanya terdiri dari 7 atau 9 orang, dan salah satu dari mereka akan bertindak sebagai pemimpin utama atau
Upo, dan sisanya akan menjadi anggota yang disebut dengan basir. Ketuanya Upo, anggotanya basir nih. Dan tugas orang-orang ini adalah mengantarkan arwah atau liawi itu ke dunia akhirat atau lewu teturu. Setelah itu yang kedua, mempersiapkan peralatan upacara, yakni banyak ini Wak. Pertama, balai tiwah atau balai nyahu, yaitu rumah kecil yang memiliki ukuran sekitar 9 x 12 meter, dan tempat ini dibangun dari bahan-bahan yang terbuat dari kayu-kayu yang masih utuh atau bulat nuha, dimana tempat ini digunakan untuk menyimpan gong. Terus peralatan kedua yaitu sangkaraya, dimana sangkaraya ini merupakan sejumlah batang bambu yang tersusun rapi dengan ukuran 2-4 meter Wak. Dan biasanya dijadikan tempat tarian dalam pelaksanaan upacara tiwah ini. Dan sangkaraya ini juga didirikan di depan balai tiwah, dan setelah upacara tiwah selesai akan dipindahkan ke dekat sandung Wak. Nah, sandung itu apa? Sandung atau sandong ini merupakan tempat penyimpanan tulang-tulang manusia setelah upacara tiwah ini berakhir. Biasanya sandong ini terbuat dari kayu besi atau ulin yang dapat bertahan hingga 100 tahun. Dan pada dinding sandong itu terdapat ukiran dengan motif tertentu, dan sandong ini memiliki ukuran lebar sekitar 0,5 sampai 1,5 meter Wak, dengan tinggi 0,5 meter. Selain itu juga ada alat yang dinamakan sapundu, dimana sapundu ini merupakan tiang kayu yang dipahat hingga berbentuk patung manusia atau sejenis hewan tertentu Wak. Biasanya kerak tuh. Dan tiang ini memiliki tinggi sekitar 1,5 sampai 3 meter dengan diameter 15 sampai 25 cm. Dan sapundu ini berfungsi sebagai tiang untuk mengikat hewan yang akan dikurbankan, yakni kerbau. Dan jumlah sapundu yang harus disediakan di sana tergantung dengan seberapa banyak hewan yang akan dikurbankan. Kemudian ada lagi nih Wak, alat pantar namanya. Pantar ini merupakan tiang yang terbuat dari kayu besi, dimana tiang ini juga memiliki tinggi kurang lebih 10 meter dengan diameter sekitar 20 sampai 30 meter Wak. Dan pada bagian bawah pantar tersebut ada ukiran dengan motif-motif tertentu juga. Sedangkan pada bagian atasnya nih ya, terdapat pahatan berbentuk burung enggang atau burung tingang. Dan di bagian atas ini juga biasanya akan ditusukkan sebuah belanga atau guci atau sebuah gong gitu. Dan tiang ini dibuat tidak jauh dari sandong tadi yang menandakan selesainya upacara tiwah. Kemudian ada lagi alat yang namanya bara-bara atau hantar bajang, yakni sejenis pagar yang terbuat dari bambu dihiasi sejumlah bendera yang mewakili arwah yang akan melaksanakan upacara tiwah. Dan bara-bara ini dianggap oleh mereka merupakan pintu gerbang yang letaknya di tepi sungai. Hal ini dikarenakan memang rumah masyarakat Dayak Ngaju umumnya terletak di tepi sungai Wak. Dan tiang-tiang yang menjadi pagar tersebut saling terhubung dengan daun-daunan yang disebut dengan daun biru. Dan ada lagi Wak, alat berikutnya dinamakan pasah pali. Jadi pasah pali ini merupakan rumah-rumahan yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian. Dan pasah pali ini memiliki bentuk persegi 4 dengan ukuran 1 x 1 meter. Dan selain itu pasah pali ini dilengkapi dengan beberapa tiang-tiang yang tinggi dengan rata-rata ukuran 2 meter ke atas gitu. Dan alat selanjutnya adalah garantung atau gong dan kakandin atau kain merah. Nah, gong dalam upacara tiwah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat musik aja Wak, tapi juga sebagai tempat membawa tulang-tulang tadi. Dan sedangkan kain merah itu digunakan sebagai pembungkus tulang belulang tersebut sebelum dimasukkan ke dalam sandung tadi. Terus ada lagi alat yang dinamakan pemahai. Pemahai ini merupakan wadah yang digunakan untuk membakar jenazah itu. Dan selanjutnya adalah hewan-hewan kurban. Biasanya nih Wak ya, kalau di upacara tiwah hewan kurban yang disediakan adalah ayam, babi, dan kerbau. Nah, itulah beberapa peralatan yang memang harus tersedia di upacara tiwah. Nah, tapi Wak, sebenarnya pelaksanaan upacara tiwah memiliki sejumlah perbedaan di masing-masing daerah Wak. Sama juga kan seperti yang berlaku di Tanah Toraja dan Banyuwangi kemarin. Nah, penyebabnya adalah tidak adanya pedoman penyelenggara yang secara resmi ditulis di sana. Sehingga masing-masing kelompok masyarakat Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku itu menafsirkannya berbeda-beda pula. Namun pada dasarnya sama juga, pelaksanaan upacara tiwah ini memiliki tujuan yang sama, yakni mengantarkan arwah ke negeri yang kekal menurut mereka. Adapun pelaksanaan inti dari upacara tiwah ini adalah Wak nih, hari pertama. Pada hari pertama upacara tiwah ini Wak, bangunan berbentuk rumah yang disebut Balai Pangun Jandau mulai dibuat. Itu hari pertama Wak. Hari kedua dilakukan prosesi pembuatan sangkaraya sandung rahung yang diletakkan di depan rumah bakas tiwah. Nah, bangunan tersebut berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menyimpan tulang belulang Salumpuk Kliau. Dan selanjutnya Wak, darah babi pun mulai diambil sebagai syarat untuk melakukan mamalas sangkaraya
sandung, rahung. Dan selain itu, pada hari ini juga berbagai macam alat musik seperti gendang, kangkanung, ketambung, macam-macam itulah mulai dibunyikan, Wak. Dan sebelumnya nih, semua alat-alat musik tersebut harus dipalas atau disaki dengan darah hewan kurban terlebih dahulu. Terus lanjut ke hari ketiga, Wak, dimana di hari ketiga ini hewan kurban seperti sapi atau kerbau akan diikat di sangkaraya tadi, dimana 3 orang memiliki tugas untuk melakukan manganjan, yakni sejenis tarian sakral gitu, Wak. Dan saat melakukan manganjan ini akan diiringi dengan tabuhan alat musik dan sorakan kegembiraan pengunjung di sana. Dan selain itu juga akan dilakukan kegiatan melempar beras merah dan beras kuning ke angkasa. Dan setelah prosesi manganjan itu selesai, hewan kurban ini akan disembelih dan darah dari hewan kurban itu akan dikumpulkan di dalam sebuah wadah bernama sangku. Nah, darah ini, Wak, digunakan untuk menyaki atau memalas semua orang dan peralatan yang digunakan selama upacara tiwah, Wak. Tujuannya adalah untuk membersihkan segala kotoran sehingga menjadi suci menurut mereka. Dan di hari keempat, Wak, nggak jauh dari sangkaraya tadi didirikan tuh tiang panjang yang disebut Tihang Mandera. Nah, tiang tersebut menjadi tanda bahwa kampung tersebut tertutup karena sedang berlangsung upacara tiwah. Nah, penduduk yang belum disaki atau dipalas sama darah tadi, Wak, dilarang masuk ke dalam kampung. Dan pada hari ini juga ahli waris dari arwah tersebut atau Salumpu Liau tadi mulai melaksanakan sejumlah pantangan. Dan di hari kelima nih, Wak, ya, hewan-hewan yang akan dikurbankan tadi diikat di sapundu. Nah, para tamu yang hadir biasanya akan mengelilingi hewan kurban tersebut. Dan selain itu, pada hari ini juga sandung mulai dibangun. Dan pada hari ini juga barulah itu dilaksanakan upacara puncak dari upacara tiwah ini, Wak, dimana para tamu akan hadir dengan menaiki rakit atau kapal yang berisi sesaji atau persembahan. Dan kapal tersebut dinamakan Lanting Laluhanatau atau kapal laluhan. Dan lanjut lagi nih ke hari ketujuh atau hari terakhir pelaksanaan inti dari upacara tiwah ini, di mana arwah dari anggota keluarga tersebut atau Salumpu Liau tadi akan melakukan perjalanan menuju Lewu Liau. Dan proses ini diawali dengan proses pengorbanan hewan yang diikat di sapundu tadi dengan cara ditombak, Wak. Dan selanjutnya ada lagi prosesi tarian kanjan. Dan terakhir tulang belulang yang telah dibersihkan atau dibungkus tadi, yang dibungkus pakai kain merah tadi, Wak, mulai dimasukkan ke dalam sandung. Nah, setelah itu berakhirlah sudah upacara tiwah ini, Wak. Luar biasa kali ya, banyak kali rangkaian upacaranya, ya ampun. Dan seiring berkembangnya zaman dan interaksi suku Dayak, Wak, dengan dunia luar, memang upacara tiwah ini mengalami banyak perubahan. Adapun beberapa perubahan dalam upacara tiwah ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti munculnya negara, agama, pendatang, dan masuknya teknologi baru. Namun ada yang perlu diperhatikan bahwa saat wisatawan mengikuti datau atau menghadiri upacara tiwah ini, Wak, sama halnya seperti upacara-upacara lainnya yang boleh dihadiri oleh para wisatawan, ada juga nih sejumlah pantangan yang harus diikuti mereka pada saat menyaksikan upacara ini. Yakni ada beberapa sayuran, jenis ikan, serta jenis hewan yang tidak boleh dibawa ke lokasi upacara tiwah ini. Dan jika memang aturan ini dilanggar oleh pengunjung, Wak, maka pelanggar tersebut akan mendapatkan sanksi adat tiwah. Dan ini juga bisa menjadi informasi buat kalian yang akan mungkin mengunjungi Kalimantan Tengah untuk menyaksikan upacara tiwah ini, ya, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi sedikit penjelasan soal rangkaian upacara tiwah yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Tengah ini. Gimana menurut kalian keragaman kebudayaan atau kebiasaan tradisional yang sudah turun-temurun dari sebuah daerah, dan sudah patutnya kita sebagai masyarakat bisa menghargai itu semua, Wak, ya. Dan aku himbau juga kalau misalnya di sini ada Wawak dari suku Dayak, bisa komen di bawah dan bisa berbagi informasi tambahan yang mungkin tidak aku sebutkan di sini, atau mungkin ada yang harus diperbaiki dari informasi yang aku sampaikan di sini. Tolong sekali komen di bawah. Thank you. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Tap.